Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, para jamaah, para tetangga yang Allah kumpulkan di masjid ini ya. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hak-hak tetangga ya. Karena subhanallah agama Islam adalah agama yang sempurna sampai semuanya dibahas secara detail, dan di antara perkara yang dibahas dengan detail adalah masalah tetangga. Dan kita tahu manusia adalah makhluk sosial. Oleh karenanya para ulama berselisih tentang asal muasal kata al-insan. Di antara yang berpendapat al-insan dari nisyan, yaitu lupa. Tidaklah manusia dinamakan dengan insan kecuali karena dia linisyani, karena pelupa. Sebagian mengatakan al-insan diambil dari uns. Tidaklah manusia dikatakan insan karena dia yasta'nis bi ghairihi, dia butuh teman, bersosial, hidup bersosial. Dan demikianlah manusia, dia butuh teman, dia butuh tetangga. Oleh karenanya Islam memperhatikan masalah ini tentang sosial manusia, sehingga pengaturan tentang masalah hubungan sosial sangat detail dalam Islam. Dan pembahasan tentang masalah tetangga ini terkait dengan urusan dunia dan urusan akhirat. Dunia dan akhirat. Kita bahwasanya di antara sebab kebahagiaan, kata Nabi SAW, adalah bertetangga dengan tetangga yang baik. Kata Rasulullah SAW, arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang merupakan sebab kebahagiaan. Kata Rasulullah SAW, baitun wasi', rumah yang lapang. Yang kedua, markabun hani, kendaraan yang nyaman. Yang ketiga, zaujatun salihah, istri yang salihah. Yang keempat, al-jaru salih, tetangga yang baik. Sebaliknya, arba'un minas syaqawah, 4 sebab kesengsaraan. Rumah yang sempit, kendaraan yang bermasalah, istri yang tukang ngomel, istri yang tukang bermasalah, dan tetangga yang bermasalah, tetangga yang buruk. Oleh karenanya hubungan bertetangga ini terkait dengan kehidupan dunia, dan juga terkait dengan bagaimana kita di akhirat. Karena ternyata aturan bertetangga diatur oleh Islam dengan detail. Bisa jadi seorang masuk surga karena bertetangga, menjalankan hak-hak tetangganya, menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai tetangga yang baik, dan seorang bisa jadi masuk neraka gara-gara dia ternyata menzalimi tetangganya. Menzalimi tetangganya. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman, demi Allah tidak beriman, tidak beriman. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, demi Allah tidak beriman. Sahabat berkata, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman tersebut? Kata Rasulullah SAW, man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Itu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, tidak nyaman sama dia. Ketika Rasulullah mengatakan tidak beriman sampai 3 kali, ini dalil bahwasanya berbuat buruk kepada tetangga dosa besar. Sementara Rasulullah SAW sebaliknya menyebutkan bahwasanya menjadi tetangga yang baik adalah sebab pahala yang besar. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tahu bahwasanya ada balasan yang Allah berikan di akhirat kelak. Di antara kata Nabi SAW, fal yuhsin ila jarihi, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya, Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita ingin akhirat, kita tahu kehidupan kita tidak selamanya di dunia. Setelah ini kita akan meninggal, kemudian kita akan masuk pada alam yang sangat panjang, alam barzakh, yang jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Itu cuma 60-70 tahun, lebih sedikit, nggak banyak-banyak, dan banyak yang meninggal sebelum 60 tahun. Setelah itu kita masuk dalam alam berikutnya, alam barzakh, yang mungkin bisa ribuan tahun, entah lebih daripada itu, menanti kapan hari kiamat. Maka kita ingin bukan cuma bahagia di kehidupan kita sekarang ini, tapi kita juga ingin bahagia pada kehidupan berikutnya, apalagi nanti
di padang mahsyar, kemudian surga atau neraka. Kita ingin bahagia dalam alam-alam berikutnya. Karena ad-dur salasah. Negeri itu ada 3, negeri dunia, negeri alam barzah, dan negeri apa? Akhirat. Seorang yang beriman dia harusnya bahagia pada 3 negeri tersebut. Maka kita berusaha mencari pahala bukan cuma hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bertetangga ini adalah ladang untuk mendapatkan pahala yang banyak. Ladang untuk mendapatkan pahala yang banyak. Allah ternyata membuka lapangan pahala bukan cuma hubungan seorang hamba dengan Khaliknya, tetapi juga hubungan sosial antara seorang dengan yang lainnya. Dia dengan istrinya, dia dengan suaminya, dia dengan anak-anaknya, dia dengan orang tuanya, di antaranya dia dengan tetangganya. Dia dengan tetangganya. Maka carilah pahala dengan interaksi yang baik dengan sesama tetangga. Sehingga akhirnya kita bisa hidup bahagia ketika kita berusaha jadi tetangga yang baik. Kemudian tetangga kita juga berusaha menjadi tetangga yang baik. Kita akan bahagia. Jadi kita nyaman hidup di kampung, nyaman hidup di kompleks, semangat hidup di kompleks. Kalau pergi pingin pulang ke kompleks karena ada kebahagiaan kita rasakan. Nyaman kalau masuk sudah kompleks kita sendiri. Kenapa? Karena tetangga saling kenal, saling menghargai, nyaman hidup, ketemu di masjid, ada acara bareng-bareng, kerja bakti bareng-bareng, kenal teman ngobrol. Itu yang kita pingin, menghidupkan suasana kita nyaman dalam kehidupan bertetangga kita. Hidup bertetangga kita. Dari sini maka saya mengajak diri saya pribadi dan juga para tetangga sekalian. Ini rata-rata bertetangga kan? Kita bertetangga. Untuk menjadi bahagia di dalam dunia ini dengan hidup bertetangga yang nyaman. Dan tidak mungkin kebahagiaan itu muncul kecuali menjalankan syariat Islam tentang bertetangga. Baik, hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Perhatian syariat terhadap masalah tetangga banyak. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 36, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Kemudian wabidzil qurba, berbuat baik kepada kerabat. Wal yatama wal masakin, berbuat baiklah kepada anak yatim. Wal masakin, dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi, dan berbuat baiklah kalian kepada tetangga kerabat dan tetangga non kerabat. Di sini Allah menyebutkan ada 2 model tetangga. Pertama al-jari dzil qurba, tetangga dan ada hubungan kekerabatan. Kemudian al-jaril junubi, yaitu tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan. Ternyata masalah tetangga disebutkan dalam Al-Quran dan Allah suruh berbuat baik kepada mereka. Kemudian juga datang dalam hadis, ya, riwayatkan Imam Ahmad, dan asal hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, dari seorang dari kaum Ansar, seorang sahabat, dia berkata, kharajtu ma ahli uridun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku keluar bersama keluargaku, aku ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza bihi qaimun. Tiba-tiba aku dapati Nabi sedang berdiri. Wa idza rajulun muqbilun alaihi. Tiba-tiba ada seorang laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dhanantu anna lahu hajatan. Maka aku menduga lelaki yang datang menemui Nabi mendahuluiku tersebut memiliki kebutuhan. Fawallahi laqad qama Rasulullah sallallahu hatta ja'altu arsilahu min tulil qiyam. Ternyata Rasulullah sallallahu berbicara dengan orang itu lama sampai aku kasihan sama Nabi karena Nabi terlalu lama berdiri sementara aku menunggu orang tersebut. Tsuman sarafa, kemudian orang tersebut pergi. Faqumtu ilaihi, kemudian aku pun mendatangi Nabi. Jadi ini adab sahabat, nunggu satu dulu baru kemudian dia datang. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, laqad qama bika hadha rajulu hatta ja'altu arsilaka min tulil qiyam. Ya Rasulullah, orang tadi lama sekali berdiri sama engkau ngobrol. Sampai aku tadi kasihan sama engkau karena terlalu lama engkau berdiri. Rasulullah berkata, atadri man hadha? Tahukah engkau siapa tadi orang yang bicara dengan saya lama? Qala la, aku berkata, saya tidak tahu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril. Itu tadi Jibril alaihissalam menjelma menjadi manusia. Ma zala yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu.
Jibril terus menasihatiku untuk perhatian terhadap tetangga. Yusini bil jar, itu wasiat, maksudnya perhatian yang lebih. Hendaknya engkau benar-benar perhatian sama tetangga. Saking perhatiannya Jibril kepada tetangga, hatta dzanantu annahu sayuwarithuhu, sampai aku menyangka Jibril datangkan syariat baru bahwasanya tetangga menjadi ahli waris. Tetangga ternyata tetapi tidak ya. Amma innaka law sallamta alaihi la radda alaika salam. Tadi seandainya kau salami dia, dia akan balas salamu. Ini datang juga dalam hadis yang lain Sahih Bukhari Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha dengan lafal yang sama, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk perhatian terhadap tetangga sampai aku menyangka tetangga bakalan jadi ahli waris. Dan lihatlah bagaimana perhatian Nabi terhadap tetangga. Ada seorang berkata, kuntu inda Abdullah bin Umar wa gulamun lahu yaslukhu syatan. Ada seorang berkata, aku berada di sisi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sementara budaknya sedang menguliti kambing. Faqala ya gulam, idza salakhta fa'bda bi jarin al-yahudi. Kata dia, wahai si fulan, yaitu wahai budakku, jika engkau sudah selesai menguliti kambing dan kau mulai bagi, maka mulailah dengan tetangga kita yang dekat, orang Yahudi. Qala dzalika miraran, sampai Ibnu Umar mengulang-ulangi, jangan lupa tetangga kita Yahudi, jangan lupa tetangga kita Yahudi, jangan lupa tetangga kita Yahudi. Faqala lahu, sampai budaknya berkata, kam taqulu hadza? Berapa kali kau sudah ngomong? Diulang-ulang. Jangan lupa Yahudi ya. Jangan lupa Yahudi, tetangga dekatnya. Jangan lupa bagi sama Yahudi. Faqala, ini Yahudi tapi bukan Netanyahu, bukan, ini Yahudi lain. Faqala inna Rasulullah sallallahu lam yazal yusina bil jar hatta khashina annahu sayuwarithuhu. Maka Ibnu Umar berkata, karena Rasulullah sallallahu senantiasa berwasiat kepada kami untuk perhatian sama tetangga sampai kami menyangka Rasulullah sallallahu akan memberikan warisan kepada hak waris kepada tetangga. Artinya Jibril alaihissalam mewasiatkan Nabi untuk perhatian sama tetangga, dan itu Nabi sampaikan kepada para sahabat untuk perhatian kepada tetangga. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian Islam kepada tetangga. Bahkan tetangga non Muslim pun berhak mendapatkan kebaikan. Dari sini para ulama membagi tetangga menjadi 3. Al-Quran tadi dalam surat An-Nisa menyebutkan 2 model tetangga, yaitu jari dzil qurba, tetangga yang punya hubungan kerabat. Yang kedua jaril junubi, tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan tapi dia Muslim. Yang ketiga tetangga non Muslim, tetangga non Muslim. Jadi tetangga ada yang Muslim 2 model, yang punya hubungan kerabatan, yang tidak punya hubungan keberatan. Yang kemudian yang berikutnya tetangga non Muslim. Semuanya namanya tetangga, maka berhak untuk dibaikin. Sampai Ibnu Umar dalam riwayat, jangan lupa kasihkan tetangga kita si Yahudi tersebut. Tetangga yang punya kerabat, punya hubungan kekerabatan memiliki dua hak atau 3 hak. Hak sebagai Muslim, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai tetangga. Tetangga yang non kerabat punya 2 hak. Hak sebagai Muslim dan hak sebagai apa? Tetangga. Tetangga yang kafir atau non Muslim punya 1 hak, yaitu hak tetangga. Maka namanya tetangga, kita harus berbuat baik kepada mereka meskipun berbeda agama. Apalagi yang satu agama, apalagi yang kerabat. Nah, apa definisi tetangga? Kalau kita dapati dalam syariat tidak ada definisi khusus tentang tetangga. Sebagian salaf berusaha mendefinisikan tetangga seperti perkataan sebagian salaf, namanya tetangga adalah 40 rumah di sebelah depanmu, 40 rumah sebagai sebelah belakangmu, 40 rumah kanan, 40 rumah sebelah kiri. Itu utara 40 rumah, selatan 40 rumah, timur 40 rumah, barat 40 rumah. Ada yang itu tetangga. Kalau dulu mungkin rumah kecil-kecil. Jadi 40 enggak besar. Rasulullah SAW rumahnya cuma berapa? Mungkin 4 kali 6. Rasulullah rumahnya berapa? 4 kali 6. Itu pun sama istri lain juga berdempetan. Jadi kalau cuma 40 enggak terlalu besar. Ini pendapat. Ada pendapat yang mengatakan tetangga adalah yang masjidmu sama. Semua sholat di masjid yang sama. Antum semua ini tetangga. Ini salah satu definisi tetangga adalah sekelompok orang yang sholat di masjid yang sama. Adakah masjid lain selain ini di sini?
Enggak ada. Berarti semua yang sholat sini adalah bertetangga. Bertetangga. Ini namanya satu tetangga. Ya. Ada yang mengatakan tetangga adalah semua orang yang dengar dari azan yang sama. Ini taruhlah azan tidak pakai mic. Azan tidak pakai mic, mungkin dia bisa sampai setengah kilo. Kalau azan tidak pakai mic, zaman dahulu. Di mana orang tenang, tidak ada ribut ketika seorang mengumandangkan azan, setengah kilo dengar insya Allah. Atau ratusan meter lah mendengar. Itulah tetangga, radius tetangga, ranah tetangga. Karena tidak ada definisi yang jelas dari syariat, maka kembali kepada urf, namanya tetangga itu satu kompleks. Satu kompleks tidak ada yang ragu kita bertetangga. Entah kompleks kecil, kompleks besar, apalagi kita berkumpul di masjid yang sama, apalagi tadi makan mie dengkul bareng-bareng, makan coto bareng-bareng, berarti tetangga. Nah, dari situ kita tahu sekarang kita punya tetangga, kita berusaha cari pahala dari tetangga, dari berinteraksi dengan tetangga tersebut. Karena kita ingin setiap interaksi kita dengan orang lain dapat pahala. Saya ingin dalam hidup saya ini interaksi orang tua dapat pahala, interaksi dengan istri dapat pahala, interaksi dengan suami dapat pahala, interaksi dengan anak-anak saya juga dapat pahala, interaksi dengan pembantu saya juga dapat pahala, interaksi dengan supir saya juga dapat pahala, interaksi dengan kawan saya dapat pahala, interaksi dengan tetangga juga saya ingin dapat pahala, sehingga saya tidak ingin umur terbuang. Bagaimana saya ketemu dengan tetangga, saya dapat pahala. Dan itu semua butuh kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'min ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairu minal mu'min ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Seorang mukmin yang berinteraksi dengan masyarakat dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik di sisi Allah daripada yang tidak bisa berinteraksi dan tidak sabar dengan gangguan masyarakat. Dan syariat memperhatikan masalah interaksi. Makanya kenapa kita dianjurkan, bahkan ada yang mengatakan wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Padahal kalau kita mau bicara tentang khusyuk, mending sholat di rumah sendiri. Saya lebih enak sholat di rumah sendiri. Kalau sholat di masjid, kadang imamnya menjengkelkan. Kadang imamnya bacanya enggak enak. Kadang salah-salah. Kadang tajwidnya ngawur. Kalau saya mau pilih, saya ingin sholat apa? Sendiri. Tapi tidak. Syariat ingin kita sholat bareng. Kalau kita sholat bareng, bisa jadi tangga kita belum sikat gigi. Mungkin bisa jadi baru makan pete. Ya. Atau saya yang makan pete, dia yang terganggu. Intinya enak. Kalau sendiri kan enggak ada yang ganggu. Mau sholat lama-lama, mau pendek-pendek, terserah kita. Kadang-kadang imam kita lagi ngantuk dia baca lama, dia baca lama lagi. Kalau kita semua mau gue kalau sholat sendiri, tetapi ternyata disyariatkan sholat bareng. Berarti syariat ingin kita ada interaksi. Kita bertahan agar ketemu di masjid, ketemu kawan, ketemu tetangga, menyalami, salam, ada keperluan kita bantu. Bahkan di antara kita dapat pahala adalah dengan membantu tetangga. Dan kalau kita bantu tetangga, bukan cuma yang dibantu yang bahagia, kita yang bantu juga bahagia. Maka kita ingin hidup bertetangga dengan ada kebahagiaan. Harus sabar tapi, harus sabar. Maka berikut ini saya akan bacakan beberapa hak-hak tetangga agar kita bisa menjalani hidup bertetangga dengan sesuai syariat agar berkah dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Saya ingatkan lagi, berusaha cari pahala dari segala sisi. Hidup ini kita cuma sebentar. Kita meninggal sudah enggak bisa beramal lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu." Jika anak Adam sudah meninggal enggak bisa lagi beramal. Mau sedekah sudah enggak bisa, mau salat sudah enggak bisa, mau senyum aja udah enggak bisa. Dalam barzah tinggal ditanya mungkar nakir, selesai. Itulah kesimpulan rapotmu, selesai. Selesai. Tinggal nanti dibuka hari kiamat rapotmu. Rapot ditutup, tanya mungkar nakir, hari kiamat dibuka lagi rapotmu. Ini catatan amalmu. Nah, karena kita tahu kemampuan kita beramal terbatas dan kita tidak tahu kapan batasannya, tidak ada yang tahu umur, maka berusaha setiap interaksi kita sumber pahala. Mulai sekarang ini salah satu pedoman hidup. Jadikan interaksi kita semua ladang pahala. Jangan kita interaksi dengan orang tidak pahala. Dengan kawan, gimana menyenangkan hatinya, pilih kata-kata yang baik di WhatsApp ketika ada WA, jangan nyinyir melulu. Berusaha kata-kata yang enak, ada jawab yang baik ya. Sama pembantu, pilih kata-kata yang pas, berusaha dia jadi pembantu yang baik. Kalau salah ditegur dengan cara yang baik, tidak ada kata-kata menghina. Dengan supir pun demikian, kalau kita tegur yang baik, jangan sombong. Sama tetangga apalagi, ketemu bagaimana caranya, senyum, sapa, ajak ke masjid kayak apa kayak. Sehingga tidaklah kita berhasil dengan siapapun kecuali dapat pahala. Apalagi interaksi dengan istri, seorang muslim terbaik adalah suami yang terbaik bagi istrinya. Apalagi interaksi dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, semuanya ladang pahala. Karena kalau kita disuruh ibadah doang antara kita dan Allah, kita enggak kuat. Suruh baca Quran terus, kita enggak kuat. Suruh salat terus, kita enggak kuat. Iman kita lemah. Kalau Imam Ahmad dia sehari salat 300 rakaat, itu Imam Ahmad.
Kita imam masjid, bukan Imam Ahmad. Salat baru sekian sudah capek. Nah, ada ladang pahala lain, ladang pahala interaksi. Dan itu bukan kecil pahalanya. Pahalanya besar. Maka Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau meremehkan kebaikan apapun walau antalqa akhaka biwajhin talik. Meskipun sekedar tersenyum ketika apa? Ketemu saudaramu, ketemu tetangga. Ingat, berbuat baik sama tetangga pahalanya besar. Pahalanya besar. Ini secara sederhana. Berbuat baik sama tetangga pahalanya besar, berbuat buruk sama tetangga dosanya juga besar. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berbuat baik kepada tetangga. Sebaliknya, Rasulullah mengatakan, engkau mencuri dari 10 orang lebih baik daripada kau mencuri dari 1 orang tetangga. Lihat, kata Nabi, semuanya buruk. Tapi mencuri dari 10 orang yang bukan tetangga lebih buruk daripada mencuri dari rumah 1 orang apa? Tetangga. Rasulullah juga berkata, berzina dengan 10 wanita. Zina semuanya buruk, dosa besar. Tapi zina bertingkat-tingkat. Di antara zina yang paling buruk, zina dengan istri tetangga. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang dosa besar, dia berkata, anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Di antaranya engkau mengambil tandingan selain Allah, kau beribadah kepadanya, sementara yang menciptakan kau hanyalah Allah. Yang kedua, kata Nabi, antaktula waladak khasyata an yakula ma'ak. Kau membunuh anakmu karena kau khawatir mengambil rezekimu. Yang ketiga, antuzaniya halilata jarik. Engkau menzinai istri tetanggamu. Jadi tetangga ini dilema. Kalau kita benar baik, pahalanya banyak. Kalau kita buruk, dosanya juga besar. Karena dia adalah orang yang dekat, yang mendapat perhatian khusus oleh syariat. Sampai perhatian khusus, sampai Jibril datang berulang-ulang, bukan sekali, berulang-ulang. La yazalu Jibril atau mazala Jibril yusini. Mazal itu dalam bahasa Arab artinya senantiasa. Berarti Rasulullah ulang-ulang. Senantiasa Jibril mewasiatkan kepada aku untuk berbuat sama tetangga sampai aku menyangka tetangga bakalan jadi ahli waris. Makanya Ibnu Umar mengulang-ulang sama budaknya. Sudah kasih tetangga Yahudi belum? Sudah kasih belum? Sudah kasih belum? Sampai budaknya bilang, berapa kali kau ngomong? Sudah jelas. Kenapa saya ulang-ulang? Karena Nabi juga mengulang-ulang. Karena kalau tidak kita perhatian terhadap hak-hak tetangga, kita bisa terjatuh dalam dosa. Hingga hidup, bayangkan kalau hidup sama tetangga enggak enak, musuhan ketemu terus, di masjid ketemu muka masam terus. Enggak enak hidup seperti itu. Kita pengen hidup tuh sama tetangga nyaman. Perbedaan pasti ada. Perbedaan pasti ada. Tinggal gimana mensikapi perbedaan tersebut. Perselisihan pasti, namanya manusia. Sama istri kita bisa berselisih, sama anak kita bisa berselisih, sama orang tua bisa berselisih, apalagi sama tetangga. Sangat mungkin. Yang kembar aja bisa berselisih padahal keluar dari ibu yang sama. Sama mukanya sama, kelakuan sama, tapi ternyata bisa berselisih. Apalagi sama tetangga. Yang satu dari timur, satu dari utara. Taib. Beberapa hak-hak tetangga, ketika saya bilang hak-hak ini berarti berusaha kita kerjakan supaya dapat pahala. Yang pertama, berusaha berbuat baik kepadanya. Berusaha berbuat baik kepadanya. Ya. Tadi kata Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim jarahu, fal yuhsin ila jarihi. Dalam riwayat, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Taib. Berbuat baik seperti apa? Rasulullah tidak harus begini-begini. Pokoknya berbuat baik. Berbuat baik banyak bentuknya. Senyum, kirimkan makanan, bantu, kata-kata baik, dengar curhatannya, kasih masukan kepadanya, banyak. Ngajak dia ikut pengajian, banyak. Berbuat baik. Memang kita niatkan, saya ingin buat baik sama dia. Kalau kita enggak niatkan susah. Ada tetangga baru, saya niat ingin baik sama dia. Ya kalau kita niat mudah, ada gerak membuat kita bergerak. Tapi kalau kita enggak niat susah. Kita enggak mikirin tetangga kita, maka kita enggak ada niat untuk berbuat baik sama dia. Tapi kalau kita niat, tetangga saya kan enggak banyak. Saya ingin berbuat baik sama dia. Ya. Kata Rasulullah SAW, khairul jiran khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah yang paling terbaik bagi tetangganya. Seperti saya tinggal di klaster, sekarang saya tinggal di klaster, cuma 8 orang, cuma 8 rumah. Tetangga sedikit. Artinya kalau saya mau kasih hadiah kan gampang. Kalau dari Jogja tinggal beli gudeg Jogja 8 tinggal bagi. Saya ke Jogja kan sekali-sekali aja, enggak banyak. Enggak sering. Bukan tiap hari saya kasih gudeg, duit habis. Kan sekali-sekali. Tapi bagi dia, ada yang kirim gudeg Jogja misalnya. Atau kue pi
Jogja. Yang lebih murah, gudeg agak mahal, yang lebih murah aja. Misalnya. Atau pulang dari Madinah mungkin saya bawa korma apa yang ya korma juga murah, tapi beda ketika dapat hadiah. Hadiah itu orang semua suka, orang kaya pun suka dikasih hadiah. Benar atau tidak? Buktinya waktu saya hajian sama jemaah-jemaah plus, ada di Arab Saudi di Mekah bagi-bagi gratis, mereka ngantri padahal mereka kaya-kaya. Berarti emang hadiah itu menyenangkan. Ngantri. Ngapain ngantri? Duit banyak, haji plus ngantri. Ada pembagian al-baik gratis. Siapa yang nggak mau ngantri? Ngantri. Pembagian sarung gratis, ngantri. Padahal duit banyak. Meskipun tidak mahal-mahal, tapi kasih aja. Itu pun tidak kita lakukan setiap bulan. Mungkin setahun 2-3 kali, 4 kali. Biaya tidak banyak, tapi kita sudah menjadi tetangga yang baik. Kita dapat pahala besar yang diwasiatkan oleh Jibril kepada Muhammad dan diwasiatkan Muhammad kepada para sahabatnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman bahwasanya kau bakalan mati, beriman bahwasanya kau akan dibangkitkan, kau akan dihisap, akan ditimbang amalanmu, amalan timbangan kebajikan, timbangan keburukan. Kalau kau yakin itu semua, berbuat baiklah sama tetangga. Tapi harus diniatkan. Kalau enggak diniatkan enggak bisa. Saya niatin ya. Kalau niatin kita rencana sejak kita safar, wah apa tetangga ya. Kalau enggak bisa banyak, tetangga ada 100, yang dekatlah 2 kanan, 2 kiri, 2 depan, 2 belakang. Ustaz tetangga saya triliuner, biarin triliuner, kasih aja gudeg enggak ada masalah. Triliuner. Siapa tahu dia kirim mobil habis itu. Maksud saya, kita kalau niat baik-baikin aja, mau dia kaya raya enggak urusan, karena saya tetangga dia. Dia enggak akui saya tetangga, enggak apa-apa. Yang penting saya tetangga dia dan saya ada urusan dengan Allah, bukan dengan urusan dengan dia. Urusan saya dengan Allah, saya harus berbuat baik sama dia. Yang kita kasih hadiah bukan mesti orang miskin. Ya, orang kaya pun kalau kasih aja. Enggak apa-apa dia mau anggap enggak ada masalah. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena saya yakin saya akan mati dan saya akan ditanya apa yang sudah kau lakukan kepada tetanggamu. Bukankah kau punya tetangga? Apa hak tetanggamu sudah kau tunaikan? Pasti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.